Sedih banget bacanya. Hai guys, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan yang paling menyedihkan adalah perpisahan karena kematian. Apalagi kalau kamu berpisah dengan orang yang udah jadi separuh hidupmu selama bertahun-tahun. Hal ini relate banget sama thread Kak Afi Amalia di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Adakah yang ingin kamu ceritakan untuk melapangkan beban di dadamu? Kehilangan suami yang begitu baik secara tiba-tiba. Tidak ada hal aneh, kehidupan saya terbilang lancar dan saya selalu merasa bahagia apapun kondisi. Di bulan depan kita beli tablet ya, buat aku ngajar. Umi beli daster yang banyak. Gamis Umi yang biru itu Umi beli pas kita nikah kan? Berarti udah 10 tahun. Beli baru ya, yang itu dibuang. Mi tahun depan Ica, anak bungsu kami, masuk TK. Kita bisa pacaran lagi. Menikah itu isinya ngobrol. Saya suka sekali ngobrol sama suami. Apa aja. Saya rasa banyak sekali topik yang bisa kita bicarakan. Kadang kita berdua cekikikan ngobrolin video yang saya deskripsikan. Tanpa menonton videonya langsung, suami seperti biasa membayangkan video lucu yang saya maksud. Lalu ikut tertawa bersama. Tidak ada tanda apapun kecuali tingkat kemanjaan suami yang meningkat. Makan biasanya tidak mengapa jika tidak saya temani. Terakhir saya selalu menemaninya makan, meskipun saya sudah makan sebelumnya. Mau pergi bertemu teman pun saya batalkan tanpa mempertanyakan kepada suami kenapa suami melarang saya pergi. Padahal saya sudah meminta izin jauh-jauh hari sebelumnya. Berbagai permintaan darinya mendadak menjadi indah meskipun saya lelah. Padahal sebelumnya tidak begitu. Selalu saja ada keinginan negosiasi untuk mengulur atau menunda permintaannya. Jumat 21 Februari 2025. Baru banget berarti ya ini. Pagi-pagi suami mengajak saya ke taman. Kami bawa si bungsu dan anak tetangga bermain bersama. Siang sepulang Jumatan masih makan berdua, mengobrol seperti biasa. Sore setelah asar pamit kerja masih bercanda cubit-cubitan. Dunia saya seakan berubah 180 derajat di jam 10 malam. Saat tiba-tiba tetangga sebelah rumah sudah masuk ke kamar dan membangunkan saya yang sudah tidur sejak Isya. Mi ke rumah sakit katanya. Rumah mendadak berdatangan beberapa tetangga. Saya pun pergi ke rumah sakit bersama tetangga yang membawa mobilnya. Perjalanan ke rumah sakit memakan waktu 20-30 menit. Udah pati suamiku sudah tertutup selimut dari ujung kepala hingga ujung kaki. Henti jantung katanya. Selepas berolahraga, sehabis kerja memang kadang-kadang olahraga 1-2 jam. Duduk mengobrol bersama teman-teman, tiba-tiba kejang. Ditindak 30 menit di rumah sakit, ternyata memang waktu hidupnya sampai saat itu saja. Pikiranku mendadak kosong. Tidak ada yang benar-benar menjadi petunjuk saya harus apa selain ilmu-ilmu yang diberikan saat pesantren dulu dan saat ikut HSI. Bahkan yang di hadapan saya saat itu adalah jasad. Saya harus menunaikan haknya sesegera mungkin. Ruhnya sudah dibawa malaikat. Saya peluk, saya cium untuk terakhir kalinya. Tangisan tentu saja ada. Rasanya tidak percaya bisa secepat ini. Berharap ini mimpi, namun tangannya yang dingin, wajahnya yang pucat menegaskan memang ini sudah waktunya. Rasa sesak di hati masih ada. Kehilangan suami yang begitu baik, penyayang, menjaga saya agar lebih banyak di rumah. Anak-anak tahu banyak dengan saya. Mereka seperti kehilangan, namun tidak tahu harus bagaimana mengekspresikan karena khawatir saya semakin sedih. Setiap yang bernyawa akan mati. Terima kasih Abi sudah bekerja keras untuk kami selama ini. Menikah isinya ngobrol. Sederhana tapi indah banget. Kalau kayak gini ya udah mau gimana lagi, udah takdir. Umur orang nggak ada yang tahu. Ada yang sehari sebelumnya beraktivitas seperti biasa, tahu-tahu besoknya meninggal. Ada pula yang udah sakit-sakitan bertahun-tahun tapi masih bisa bertahan hidup bertahun-tahun pula. Wallahu alam. Di sini saya turut berduka cita atas berpulangnya suami dari Mbak Afi. Insya Allah husnul khotimah ya Mbak suaminya, dan semoga Mbak, anak-anak dan segenap keluarga diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. Sedih banget guys bacanya. Gimana guys menurut kalian? Kalian pernah nggak ditinggal orang yang kalian sayangi banget secara tiba-tiba kayak gini? Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.